Rumah baru, kehidupan baru. Tahun 2011, aku dan istriku baru setahun menikah. Setelah menabung cukup lama, akhirnya kami membeli rumah KPR di pinggiran kota. Perumahan itu masih baru, sepi, dan sebagian besar rumahnya belum ditempati. Hanya ada 4 rumah yang sudah berpenghuni, termasuk rumah kami. Sisanya masih kosong. Hanya deretan tembok abu-abu dan jalanan tanah yang belum diaspal. Awalnya kami senang, suasana tenang, udara masih bersih, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi setelah beberapa minggu, rasa sepi mulai terasa. Kadang hanya suara jangkrik atau lolongan anjing yang terdengar di malam hari. Di lingkungan itulah, aku mulai mengenal beberapa tetangga, termasuk pasangan muda di sebelah kanan rumahku. Namanya Ari dan Siska. Ari bekerja di pelabuhan, sedangkan Siska seorang ibu muda berusia 20-an dengan seorang anak perempuan yang masih balita. Mereka ramah, supel, dan sering menyapa duluan setiap kali berpapasan. Dari awal, aku hanya menganggap mereka tetangga biasa. Tapi siapa sangka, dari hubungan sederhana itulah, cerita ini mulai berubah. Tetangga yang ramah. Siska sering terlihat di halaman rumahnya, menyapu sambil menemani anak kecilnya bermain. Kadang, kalau aku sedang menyiram tanaman, dia menyapa lebih dulu. "Panas ya, Mas?" katanya sambil tersenyum ramah. Obrolan ringan di pagar itu lama-lama jadi kebiasaan setiap sore. Tidak pernah ada niat apa-apa, hanya percakapan dua tetangga yang saling menghargai. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Siska sering sendirian, karena suaminya jarang di rumah. Kadang malam-malam rumah mereka gelap, hanya terdengar tangisan anak kecil. Di situ, aku merasa iba. Kasihan melihat seorang ibu muda berjuang sendiri di rumah yang sepi. Tapi entah kenapa, rasa iba itu lama-lama berubah jadi rasa ingin melindungi. Aku tak pernah berani mengakui. Tapi di dalam hati, ada perasaan aneh yang tumbuh. Antara simpati dan kekaguman. Aku tahu ini salah. Tapi setiap kali melihat Siska tersenyum, ada bagian dalam diriku yang tak bisa diam. Thought it too. Aku belum tahu kalau perasaan kecil itu bisa membawa masalah besar di kemudian hari. Suatu malam, hujan turun deras, angin berembus kencang, dan petir sesekali menyambar. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika terdengar ketukan di pintu. Saat kubuka, ternyata Siska berdiri di depan rumah sambil menggendong anaknya. Rambutnya sedikit basah, wajahnya panik. "Mas, maaf ganggu. Listrik rumahku mati, token habis, bisa bantuin beli nggak?" Katanya. Tanpa pikir panjang, aku menolong. Tapi malam itu sudah larut, dan pembelian token gagal terus lewat aplikasi. Aku menyarankan agar Siska dan anaknya istirahat dulu di rumahku, daripada menunggu di rumah yang gelap. Awalnya semua terasa wajar. Hanya tetangga yang membantu tetangga. Tapi suasana hening dan suara hujan membuat malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang tak bisa dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Hanya suara hujan dan napas anak kecil yang tidur di ruang sebelah. Saat itu aku sadar, batas antara kebaikan dan godaan bisa begitu tipis. Aku berjanji dalam hati. Malam itu, aku harus kuat menjaga diri. Karena satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Rahasia yang tak sengaja. Sejak malam hujan itu, hubungan kami berubah tanpa disadari. Aku dan Siska masih bertegur sapa seperti biasa. Tapi ada keheningan aneh di antara kami. Tatapan mata yang dulu ringan, kini terasa canggung. Kadang kami saling berpaling cepat, seolah takut ada yang salah terbaca dari pandangan singkat itu. Aku tahu betul, tak ada yang benar-benar terjadi malam itu. Tapi tetap saja, ada perasaan bersalah yang menempel di hati. Istriku belum tahu apa-apa, dan aku tak ingin dia curiga. Setiap kali istriku menelpon dari luar kota, aku berusaha terdengar tenang. Seolah hidupku baik-baik saja tanpa masalah. Padahal, pikiranku terus terbayang peristiwa malam itu. Siska pun tampak menjaga jarak. Tapi anehnya, semakin kami berusaha menghindar, semakin terasa ada ikatan diam yang menahan. Mungkin karena sama-sama atau karena kami berdua terlalu sering menutupi perasaan sendiri. Sejak saat itu, aku mulai belajar bahwa bahaya kadang datang dari sesuatu yang terlihat sederhana. Perhatian kecil, senyum singkat, dan rasa iba yang dibiarkan tumbuh. Rasa sepi. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Istriku makin sering keluar kota.
sementara aku lebih banyak di rumah sendirian. Malam-malam panjang terasa begitu sunyi. Kadang aku mendengar suara anak Siska menangis di sebelah, lalu hening kembali. Di tengah kesepian itu, aku sering merenung. Kenapa rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti kosong, tak bernyawa? Siska sesekali datang ke rumah, hanya untuk meminjam alat dapur atau sekadar mengobrol di teras. Ia sering bercerita tentang lelahnya mengurus anak tanpa bantuan. Dari situ aku tahu, bukan hanya aku yang merasa kesepian. Tapi setiap kali dia berbicara, aku berusaha menahan diri agar tak terlalu larut dalam perasaan. Karena aku tahu, sedikit saja lengah bisa jadi awal dari kehancuran. Namun manusia tidak selalu kuat. Kadang ketika malam turun dan angin bertiup lembut, pikiranku melayang ke arah yang tak seharusnya. Rasa rindu, rasa iba, dan rasa ingin dimengerti bercampur jadi satu. Aku mulai sadar, bukan hanya rumahku yang sepi, tapi juga hatiku. Ketika godaan datang, suatu pagi, Siska datang sambil membawa 2 gelas kopi. "Biar saya yang buat, Mas," katanya sambil tersenyum. Aku menolak dengan sopan, tapi akhirnya kami duduk di teras, menikmati kopi dan udara pagi. Rasanya aneh, hangat, tapi menegangkan. Tidak ada kotek kata berlebihan, tapi pandangan kami saling bicara. Setelah itu, Siska makin sering berbuat hal kecil yang membuatku bingung. Kadang membawakan sarapan, kadang membantu membersihkan halaman. Ia selalu punya alasan untuk berkunjung. Aku tahu dia hanya ingin berbuat baik. Tapi di sisi lain, aku merasa ini semua sudah melewati batas yang seharusnya. Setiap kali melihat Siska pergi sambil menggendong anaknya, aku selalu bergumam pelan dalam hati. Tuhan, kuatkan aku, karena aku tahu sekali saja aku salah langkah. Bukan hanya aku yang akan menanggung akibatnya, tapi 2 keluarga sekaligus. Dan sejak itu, aku sadar, menjaga tetangga ternyata juga berarti menjaga hati sendiri. Batas yang mulai kabur. Malam itu, aku dan Siska berbicara cukup lama di teras rumah. Angin lembut berembus, lampu jalan redup, dan anaknya tertidur di pangkuannya. Kami hanya membicarakan hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hidup yang terasa berat belakangan ini. Tapi entah kenapa, setiap kata terasa lebih dalam dari seharusnya. Ada jeda di antara percakapan kami. Jeda yang panjang, tapi tidak kosong. Dalam keheningan itu, aku mulai sadar sesuatu. Bukan hanya rasa iba yang membuatku ingin dekat, tapi juga rasa yang tak seharusnya tumbuh. Aku mencoba berpaling, menunduk, menahan segala yang berkecamuk di dada. Siska tampak menyadarinya. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Mas, mungkin kita harus lebih hati-hati. Aku takut salah paham." Kata-kata itu seperti tamparan halus. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, lalu berpamitan pulang. Tapi malam itu, langkahku terasa berat. Karena aku tahu, batas yang seharusnya dijaga mulai kabur. Beberapa hari setelahnya, Siska datang dengan mata sembab. Ia bercerita bahwa Ari, suaminya, jarang pulang dan mulai berubah sikap. Katanya, mungkin ada wanita lain di tempat kerja. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Melihat air matanya menetes, membuat hatiku ikut perih. Tapi di saat yang sama, aku merasa takut. Takut hatiku makin goyah. Aku mencoba menenangkan Siska dengan kalimat sederhana. "Sabar ya, Sis. Kadang orang berubah karena lelah, bukan karena tidak cinta." Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Andai semua suami bisa ngomong kayak gitu," katanya pelan. Kalimat itu menancap tajam di pikiranku. Setelah Siska pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Suasana rumah terasa hening, tapi pikiranku berisik. Antara rasa empati dan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, terlalu dekat dengan kesedihan orang lain bisa membuat kita tenggelam di dalamnya. Menjaga diri, beberapa minggu kemudian, istriku pulang dari luar kota lebih cepat dari rencana. Aku menyambutnya di depan rumah. Dan entah kenapa, rasa bahagia yang dulu sempat hilang, kini muncul lagi. Saat dia tersenyum dan memelukku, aku tersadar. Inilah rumah yang sebenarnya, tempat di mana aku seharusnya menambatkan semua perasaan. Hari-hari berlalu, dan aku sengaja menjaga jarak dari Siska. Tidak lagi sering menyapa, tidak lagi membalas pesan singkat. Aku tahu, itu mungkin terlihat dingin, tapi hanya itu cara agar tidak ada hati yang terluka lebih dalam.
Aku memilih sibuk dengan pekerjaan dan memperbaiki hubungan dengan istriku. Siska tampak mengerti. Ia tidak lagi datang sesering dulu. Hanya sesekali melambaikan tangan dari jauh sambil menggendong anaknya. Dalam diam, aku bersyukur. Karena terkadang keputusan terbaik bukan yang paling mudah, tapi yang paling benar. Penyesalan dan pelajaran. Beberapa bulan kemudian, aku melihat truk kecil berhenti di depan rumah Siska. Mereka sedang berkemas. Ari kehilangan pekerjaan, dan keluarga kecil itu harus pindah ke kampung halamannya. Sore itu, Siska sempat datang berpamitan. "Terima kasih ya, Mas. Sudah jadi tetangga yang baik," katanya sambil menunduk. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Hati-hati di jalan, sis." Setelah mereka pergi, suasana perumahan kembali sepi. Aku duduk di teras, menatap rumah kosong itu cukup lama. Angin sore berembus pelan, membawa ingatan tentang banyak hal, tentang kesepian, godaan, dan keputusan yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Dari situ aku belajar. Menjaga tetangga bukan hanya soal menolong saat susah, tapi juga menjaga diri sendiri agar tidak tersesat dalam rasa yang salah. Karena terkadang, ujian terbesar dalam rumah tangga bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati kita sendiri.